Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, kita mengucap syukur pagi ini kita boleh merayakan kemenangan Tuhan kita. Di mana Tuhan Yesus membuktikan keilahiannya. Dia bukan Tuhan yang mati, tetapi dia Tuhan yang hidup. Kita percaya sama Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengatasi maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kekristenan, kebangkitan Kristus adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Selain kebangkitannya membuktikan keilahiannya, kebangkitannya membuat iman kita, percaya kita kepada Yesus tidak menjadi sia-sia. Seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 14 dan ayat 17. Alkitab kita berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17-nya perhatikan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Kita masih hidup dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, Paskah membuktikan kita punya Allah yang hidup, Allah yang mengatasi maut. Oleh sebab itu, pagi ini firman Tuhan akan mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya Tuhan telah memberi kemenangan kepada kita semua. Ketika dia bangkit dari kematian, sesungguhnya dia memberi kemenangan bagi kita semua. Apa Pak Pendeta? Kemenangan apa yang Yesus berikan ketika ia bangkit? Yang pertama saya pelajari yaitu kemenangan atas persoalan hidup. Kemenangan atas persoalan hidup. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 34. Bapak Ibu perhatikan. Roma pasal 8 ayat 34. Kristus Yesus telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Tetapi, perhatikan ayat 37-nya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab ayat 38-nya, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita. Perhatikan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kemenangan yang Yesus berikan yaitu kemenangan atas persoalan hidup. Kenapa saya bisa katakan Yesus memberikan kita kemenangan atas setiap persoalan hidup? Karena Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang sekalipun, yaitu semua adalah bicara tentang persoalan hidup manusia. Tetapi Bapak Ibu, bukan berarti kita bebas dari persoalan hidup. Karena kita masih sebagai manusia, yang namanya manusia pasti kita mengalami persoalan hidup. Tetapi yang membedakan kita dengan orang-orang di sana, di luar sana yang belum mengenal Kristus, kita ini yang sudah kenal Kristus, yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah diberi kemenangan oleh Kristus, kita memiliki jaminan bahwa persoalan hidup tidak bisa, tidak mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Itu artinya sebesar apapun persoalan hidup kita saat ini, sehebat apapun pergumulan kita saat ini, seberat apapun beban yang kita pikul saat ini, percayalah semuanya itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus.
Sehingga Alkitab berkata, kita ini adalah orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini ada yang mulai merasa lemah karena beban yang berat. Yang mulai merasa putus asa karena persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Yang mungkin karena sakit penyakit. Ya, mungkin karena keperluan ekonomi, persoalan ekonomi, atau apapun persoalannya. Bapak, Ibu, dan saya dapat berkata dengan yakin bahwa aku percaya Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih-Mu. Kalau pergumulan terbesar manusia saja engkau taklukkan, yaitu kematian kau taklukkan, kematian kau kalahkan, masa sih Tuhan gak sanggup menyelesaikan pergumulan hidup kita sebagai manusia? Asal kita mau setia, asal kita mau taat, asal kita mau berpegang teguh kepada Dia. Percayalah, Dia menjadikan kita orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, oleh sebab itu jangan sedikit-sedikit ngeluh. Ya, jangan sedikit-sedikit galau, jangan sedikit-sedikit sungut-sungut. Pagi ini kita dapat berkata dengan iman kita bahwa tidak ada setiap persoalan apapun di dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu artinya Bapak, Ibu, Saudara, kita semua pasti mampu mengatasi setiap persoalan hidup karena ada kasih Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kemenangan apa yang Tuhan berikan ketika Ia bangkit dari kematian. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 bagian B sampai dengan ayat 58. Alkitab berkata apa? Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan yaitu kemenangan atas maut. Maut adalah musuh yang menakutkan. Maut tidak dapat dikalahkan oleh kekayaan. Maut tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan fisik. Maut tidak dapat dikalahkan oleh kepandaian otak manusia. Ketika maut datang, tidak ada yang bisa mencegahnya. Tetapi bersyukur oleh karena Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Bapak, Ibu, perhatikan ini. Maut tidak lagi menjadi hal yang menakutkan buat kita. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, Yesus sudah mengalahkannya. Yesus telah mengalahkan maut di atas kayu salib. Tuhan sudah mengalahkan maut. Apakah itu berarti bahwa setiap orang percaya tidak akan mengalami maut lagi? Umat Tuhan bisa saja mengalami kematian. Ya, semua kita bisa mengalami kematian. Tetapi konsep tentang kematian sekarang telah berubah. Maut tidak lagi sebagai hal yang menakutkan. Tetapi ketika kita percaya Yesus, maut sebagai pintu gerbang untuk kita menuju kepada kekekalan. Ya, oleh sebab itu tidak salah firman Tuhan berkata ketika orang percaya meninggal itu seperti tertidur saja. Ya, karena ini pintu gerbang kita untuk menuju pada kekekalan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus belum menyingkirkan maut, namun Ia telah mengubah maut menjadi sesuatu yang berguna bagi anak-anaknya. Amin Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kemenangan apa yang Yesus berikan buat kita? Yang pertama kita sudah belajar, Dia memberi kita kuasa, kemenangan atas setiap persoalan hidup. Yang kedua kita belajar kemenangan atas maut. Yang ketiga yang terakhir, yaitu kemenangan atas kuasa dosa. Ya. Apa artinya sekarang bagi kita orang percaya? Kemenangan atas kuasa dosa. Artinya Bapak, Ibu, dan saya bisa berkata tidak terhadap dosa. Kita bisa menolak dosa. Kenapa? Karena kuasa dosa telah dipatahkan oleh Kristus. Ya. Roma pasal 6 ayat 17 berkata apa? Tetapi syukurlah kepada Allah
Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18-nya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Ini satu berita yang luar biasa. Ini kabar baik buat kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita nggak bisa bebas dari dosa. Hanya dengan niat saja, hanya dengan kekuatan kita sendiri saja, hanya dengan keinginan yang kuat. Tidak bisa. Ya, kita akan gagal kalau hanya dengan keinginan yang kuat. Kita akan gagal hanya dengan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi ketika Bapak Ibu membuka hati buat Yesus, mempersilahkan Yesus masuk dalam hidup kita, dan percayalah, pada saat itu Bapak, Ibu, dan saya memiliki kuasa untuk berkata tidak terhadap dosa. Kenapa? Karena Bapak, Ibu, dan saya telah dimerdekakan dari kuasa dosa dan sekarang menjadi hamba kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk 3 hal ini. 3 kemenangan yang Yesus berikan. Dia berikan kita kuasa untuk menang mengatasi setiap pergumulan hidup kita. Dia beri kita kuasa untuk menang atas maut. Dan yang terakhir, dia beri kita kuasa menang atas kuasa dosa. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur di Paskah pagi ini kita memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengatasi maut. Dan ketika dia mengatasi maut, itu artinya dia berkuasa menolong kita dalam mengatasi setiap persoalan yang ada. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami sudah diberi kemenangan oleh Engkau ketika Engkau bangkit dari kematian. Tuhan, terima kasih bahwa tidak ada persoalan apapun di dunia ini yang bisa memisahkan kami dari kasih Engkau. Tuhan, terima kasih untuk kemenangan atas maut, kemenangan atas kuasa dosa. Tuhan, terima kasih, kami bangga kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas maut. Terima kasih Bapa, hamba berdoa di hari Paskah ini, Tuhan berkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan. Tuhan berikan jalan keluar atas setiap persoalan yang ada. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah kami hidup semakin hari, semakin mengasihi Engkau ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pada pagi ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sudah rela mati buat kami dan bangkit di hari yang ketiga, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang tinggal di hati kami sebagai orang percaya, kiranya akan menyertai dan memberkati kami. Tuhan, tolonglah kami sepanjang minggu yang akan kami lalui. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita mengucap syukur untuk ibadah pada pagi ini. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus sudah memberikan kemenangan untuk kita semua. Kita mau angkat pujian, Yesus memberiku kemenangan. Katakan, ku tidak takut, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak
Selamat Paskah, Tuhan Yesus